Kemudian 2018 Sintayong membawa Korea mengalahkan Jerman 2-0. Itu saya masih ingat, itu pertandingan itu luar biasa. Jadi itu kejutan ya, Korea mengalahkan Jerman 2-0. Nah, kemudian di tahun 2020 dia direkrut menjadi pelatih timnas Indonesia. Indonesia mengalami kemajuan pesat ya di bawah Sintayong. Dibawa dari peringkat 173 kalau nggak salah menjadi 127. Kemudian dia juga pernah melatih timnas Curaçao ya, Curaçao dia dibawa sampai kualifikasi ketiga kalau nggak salah itu di zona CONCACAF. Kemudian dia juga pernah menjadi asisten Louis van Gaal. Asisten Louis van Gaal itu di tahun 2014. Dan secara strategi kalau saya lihat Patrick Kluivert lebih banyak ke ball possession, penyerangan ya. Dia salah satu murid total football ya kalau menurut saya ya. Jadi memang dalam otaknya itu total football itu sangat lekat. Mungkin itu friend. Jika ada yang ingin komen silahkan, nanti kita akan diskusi di video saya ini. Kita akan ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bangun Bola. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Selamat datang di channel Bangun Bola. Apa kabar friend? Saya doakan semua yang menemukan video ini, semua yang nonton video ini insya Allah diberikan kesehatan friend. STY diberhentikan oleh PSSI kemarin hari Senin. Dan sebagai informasi, salah satu kandidat yang paling kuat yang muncul adalah Patrick Kluivert sebagai suksesor atau sebagai pengganti dari Sintayong. Jadi bagaimana perbandingan antara STY atau Sintayong dengan Patrick Kluivert? Jadi Sintayong versus Patrick Kluivert. Yang kita bahas ini bukan mutlak, bukan satu-satunya faktor ya. Ini hanya catatan-catatan record, catatan-catatan sejarah bagaimana prestasi Sintayong dan Patrick Kluivert. Jadi kita bahas dulu yang Sintayong ya friend ya. Sintayong ini mulai awal karir di Brisbane Roar kalau nggak salah. Itu dia di sana, kemudian STY menjadi pelatih Seongnam, sebuah klub dari Korea ya. Itu bekas klubnya Sintayong waktu dia jadi pemain ya. Kemudian Seongnam ini dibawa menjadi juara Piala Champion Asia, kemudian juara Piala Korea. Nah, itu waktu Sintayong di Seongnam. Kemudian Sintayong juga pernah menjadi asisten pelatih Korea ya. Nah, kemudian dia naik pangkat di tahun 2017 menjadi pelatih U23 Korea, timnas Korea U23, dan dibawa menjadi runner up piala pokoknya runner up, dan dia jadi runner up Piala Asia kalau nggak salah. Jadi dia membawa timnas U23 Korea menjadi runner up di Piala Asia U23. Kemudian dia naik pangkat menjadi pelatih kepala timnas Korea Selatan di tahun 2017. Di situ dia membawa Korea menjadi juara East Asian ya. Apa nama pialanya itu ya? Pokoknya dia pernah menjadi juara, membawa Korea menjadi juara Piala Asia Timur ya di tahun 2017. Kemudian 2018 Sintayong membawa Korea mengalahkan Jerman 2-0. Itu saya masih ingat, itu pertandingan itu luar biasa. Jadi itu kejutan ya, Korea mengalahkan Jerman 2-0. Nah, kemudian di tahun 2020 dia direkrut menjadi pelatih timnas Indonesia. Indonesia mengalami kemajuan pesat ya di bawah Sintayong. Dibawa dari peringkat 173 kalau nggak salah menjadi 127. Jadi naik sekitar 50-an. Kemudian beberapa prestasi di Indonesia ya, timnas Indonesia, diantaranya lolos ke menjadi 16 besar ya kan, 16 besar Piala Asia, kemudian semifinal ya Piala Asia juga U23, kemudian lolos Piala Asia 2027 ya kan, dan yang paling menghebohkan adalah lolos ke putaran ketiga
kualifikasi Piala Dunia dan sekarang masih punya peluang untuk lolos Piala Dunia. Nah itu, jadi itu beberapa prestasi Sintayong ya, begitu ya kan friend. Nah kemudian kalau kita lihat Patrick Kluivert ini mulai di tahun 2008 dia menjadi dia menjadi pelatih penyerang sebuah klub dari Belanda. Kemudian Nick Megen kalau nggak salah ya, pertama Akmar, kemudian Nick Megen. Kemudian dia juga pernah melatih timnas Curaçao ya, dia dibawa ke sampai kualifikasi ketiga kalau nggak salah itu di zona CONCACAF. Kemudian dia juga pernah menjadi asisten Louis van Gaal itu di tahun 2014 ya. Kemudian di tahun 2018 dia pernah menjadi asistennya Seedorf di timnas Kamerun ya kan. Kemudian dia pernah menjadi direktur olahraga Paris Saint-Germain. Kemudian juga menjadi pelatih akademi Barcelona ya kan. Kemudian dia balik lagi ke Curaçao ya, Curacao. Nyebutnya gimana ya? Curaçao atau Curacao ya? Ya itu dilatih oleh Patrick Kluivert. Kemudian terakhir yang saya tahu dia diangkat menjadi pelatih kepala dari sebuah tim dari Turki. Saya agak lupa itu nama timnya itu. Ya, kemudian tapi dia tidak bertahan lama di situ, sekitar 6 bulan saja. Setelah itu baru dipecat. Jadi kalau kita lihat memang betul secara prestasi Sintayong lebih unggul daripada Patrick Kluivert, tetapi itu bukan faktor utama menurut saya. Jadi pasti kalau memang Pak Erick Thohir atau PSSI memilih Patrick Kluivert, pasti ada maksudnya, pasti ada yang diharapkan ya kan, dan pasti punya kelebihan. Jadi menurut saya Patrick Kluivert punya kelebihan ya kan ya. Jadi memang prestasi itu bukan satu-satunya indikator untuk keberhasilan ya kan. Yang penting kita bisa memaksimalkan si pelatih ini. Dan secara strategi kalau saya lihat Patrick Kluivert lebih banyak ke ball possession, penyerangan ya. Dia salah satu murid total football ya kalau menurut saya ya. Jadi memang dalam otaknya itu total football itu sangat lekat. Jadi ball possession, total football, menyerang itu mungkin menjadi menjadi kunci utama dari Patrick Kluivert. Mungkin gayanya seperti itu gayanya ya. Saya punya harapan besar untuk Patrick Kluivert seandainya dia memang dipilih menjadi pelatih timnas Indonesia. Kita tunggu saja friend, nanti sekitar tanggal 12 kalau nggak salah itu, 11 mendarat si pelatih baru itu, kemudian tanggal 12 akan diumumkan. Jadi semenjak Fabrizio Romano menyampaikan bahwa Patrick Kluivert akan melatih timnas Indonesia selama 2 tahun, mulai di medsos ini mulai heboh, mulai banyak yang menyampaikan bahwa kemungkinan besar memang Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Kita lihat saja nanti friend. Mungkin itu friend. Jika ada yang ingin komen silahkan, nanti kita akan diskusi di video saya ini. Kita akan ngobrol-ngobrol. Dan yang paling penting kita dukung terus timnas Indonesia. Terima kasih. Jika suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bang Bola. Salam sehat selalu, Indonesia lolos Piala Dunia, dan Assalamualaikum.